Hai semuanya, perkenalkan, saya Abrar Harya Pratama, dari kelas 10 APL 3, dengan nomor absen 1. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian berkaitan dengan APAR. Selamat menyaksikan. Pengertian APAR. Kalian pasti sering mendengar apa yang namanya APAR. Tapi apakah kalian tahu, apa itu APAR? Secara garis besar, APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Sebuah alat yang digunakan untuk memadamkan dan mencegah kebakaran kecil. APAR berbentuk tabung yang berisi bahan pemadam api bertekanan tinggi. Sejarah APAR. Pada 1723, Ambrose Guthrie, seorang ahli kimia asal Inggris, menemukan APAR pertama yang berisi cairan pemadam api dan bubuk mesiu. Lalu pada 1818, Kapten George William Manby menemukan APAR modern yang berisi larutan mutiara, potasium karbonat, dalam bejana tembaga. Di tahun 1910, perusahaan Pyren dari Delaware mengajukan paten untuk alat pemadam api dengan karbon tetrahlorid, setese. Dan sampailah pada tahun 1975, APAR Halon 1211 masuk ke Amerika Serikat dari Eropa dan menyebarkan ke negara-negara lainnya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kali ini, saya akan memberitahu kalian cara menggunakan APAR. Simak baik-baik. Pertama-tama, tarik kunci pengaman atau segel APAR, yang biasanya terletak di bagian atas APAR. Lalu arahkan ujung selang APAR ke arah sumber api yang akan dipadamkan. Langkah selanjutnya adalah tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR. Terakhir, ayunkan selang APAR ke seluruh sumber api atau area kebakaran hingga api padam. Untuk mengetahui APAR jenis apa yang cocok untuk digunakan, sebelumnya kita harus tahu kelas-kelas dalam kebakaran. Kebakaran kelas A. Kebakaran pada benda padat yang bukan logam, seperti kertas, kain, kayu, atau plastik. Untuk memadamkannya, Anda bisa menggunakan media basah seperti air, lumpur, foam, atau media kering seperti pasir dan tepung pemadam. Kebakaran kelas B. Kebakaran pada benda cair, gas, atau uap yang mudah terbakar, seperti bensin, solar, minyak tanah, alkohol, cat, atau gas LPG. Untuk memadamkannya, Anda tidak boleh menggunakan air karena dapat menyebabkan api melebar. Tapi gunakanlah APAR CO2. Kebakaran kelas C. Kebakaran karena adanya arus pendek listrik, korsleting, atau instalasi listrik yang bertegangan. Untuk memadamkannya, Anda bisa menggunakan APAR Dry Chemical, atau CO2. Kebakaran kelas D. Kebakaran pada logam padat yang mudah terbakar, seperti aluminium, kalium, magnesium, dan sejenisnya. Untuk memadamkannya, Anda bisa menggunakan dry chemical, pasir halus dan kering. Kebakaran kelas K, terjadi pada bahan makanan seperti minyak sayur atau konsentrasi lemak yang tinggi. Gunakan APAR foam atau CO2 untuk memadamkannya. Lakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi fisik dan tekanan tabung. Lengkapi dengan tanda APAR yang dapat dipasang tepat di atas APAR. Simpan APAR di tempat dengan suhu yang direkomendasikan, yaitu tidak lebih dari 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius. Suhu yang tidak sesuai standar dapat merusak komponen APAR dan menyebabkan tekanan dalam tabung tidak stabil. Pasang APAR pada dinding, minimal 15 cm dari atas lantai atau idealnya 125 cm dari atas lantai. Anda juga bisa menyimpan APAR dalam lemari atau peti, box, yang tidak dikunci, dan mudah terjangkau. Jika perlu, gunakan box APAR yang terbuat dari bahan tahan cuaca dan tahan api. Box ini dilengkapi dengan tutup yang dapat dibuka dengan mudah saat diperlukan. Saya cukupkan sekian materi tentang APAR kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada materi yang masih kurang jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.